Jin dan Jun Channel kembali hadir melanjutkan materi analisa dokumen sesi 3. Berikut adalah hasil pembahasan terakhir kita pada video sebelumnya tentang analisa dokumen terkait dengan IRD atau sesi 2. Kalau Anda belum menonton video sebelumnya, saya sarankan silahkan terlebih dahulu menonton video yang sesi 2 dengan tema IRD. Ini pembahasan terakhir kita di sesi 2, bahwa terdapat pengelompokan beberapa objek sehingga menjadi sebuah IRD. Lalu IRD-nya seperti ini. Oke. Kalau proses penciptaan ini pun Anda belum tonton videonya, silahkan tonton video yang sesi 1 analisa nota. Jadi IRD ini adalah hasil dari analisa dokumen berdasarkan satu dokumen yang namanya nota. Lihat, ada nota, pelanggan, barang, petugas menjadi sebuah IRD. Lalu kita rapikan di sini. Nota, pelanggan, barang, petugas. Untuk memahami proses penciptaan IRD, silahkan tonton video sebelumnya yang sesi 2. Kalau memang belum menonton sesi 1, silahkan menonton yang sesi 1 supaya Anda bisa memahami pada sesi 3 ini. Ini adalah sebuah IRD yang tercipta berdasarkan dokumen masukan nota. Dengan tahapan tertentu kita hasilkan begini. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana IRD ini bisa menjadi LRS. LRS adalah Logical Record Structure. Ini adalah cikal bakal sebuah tabel atau database. Tapi itu pada sesi 4. Yang terpenting adalah setelah proses analisa nota lalu menjadi sebuah IRD, ini IRD-nya, lalu bagaimana IRD ini bisa menjadi LRS. Sebelum dia menjadi LRS, maka IRD ini harus melalui proses transformasi. Oke, proses transformasi, yaitu dilakukan penggabungan-penggabungan sehingga menjadilah RS. Proses transformasi tentunya Anda pernah mendengar yang istilah one to one, ya. Istilah one to one itu misalnya 1 ke 1, atau ada istilah one to many, ya, atau sebaliknya many to one. Dan ada yang terakhir many to many. Oke. Nah, sekilas saya coba jelaskan dulu dasarnya. One itu artinya 1, berarti 1 ke 1. Kalau ada tulisan one to one, itu artinya 1 ke 1. Nah, ini one to one. Kalau one to many, many ini artinya banyak. Tapi kita sepakati bahwa dia disebut many ketika jumlahnya lebih dari 1. Ingat, dia kita sebut many ketika jumlahnya lebih dari 1. Jadi kalau sudah 2, itu artinya many. Kalau cuma 1, dia adalah one. Oke, bagaimana implementasi one to many, atau many to one, atau bahkan many to many? Kebanyakan kita terjebak pada kalimat many. Artinya contoh misalnya, apa hubungan pelanggan dengan nota? Nah, bagaimana menentukan tingkat hubungan pelanggan dengan nota? Caranya adalah saya gunakan rumus yang saya ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman saya dalam perancangan basis data. Mudah-mudahan rumus ini bisa membuat yang tidak pasti menjadi pasti, yang susah menjadi mudah.
Ini rumus yang saya gunakan bertahun-tahun. Jadi, ketika Anda ingin menentukan tingkat hubungan antara pelanggan dan nota, apakah one to one to many, atau many to one, atau many to many, itu bukan sekedar tebakan atau hayalan, tapi adalah hasil sebuah analisis kebutuhan. Jadi saya contohkan, untuk menentukan cardinality di nota, artinya pelanggan dan nota, maka Anda harus baca dua arah. Untuk menentukan yang di nota, maka baca dari pelanggan ke nota. Untuk yang menentukan tingkat hubungan di daerah pelanggan, maka Anda harus baca dari nota ke pelanggan. Oke, ingat, untuk menentukan tingkat hubungan di nota, kita harus baca dari kiri ke kanan, karena nota kan di kanan. Untuk menentukan tingkat hubungan di pelanggan, kita harus baca dari kanan ke kiri, karena pelanggan sebelah kiri. Jadi kita fokus pada dua ini. Oke, pelanggan dan nota. Caranya mudah. Yang pertama disebut harus selalu satu. Yang kedua disebut bisa satu, bisa menu. Contoh begini, langsung aja. Satu pelanggan menerima banyak nota. Oke, ingat, banyak nota itu jumlahnya lebih dari satu. Pertanyaannya adalah, betul atau salah satu pelanggan itu menerima lebih dari satu nota? Kenapa saya baca lebih dari satu? Tadi saya sebut banyak. Takutnya kalau kita berpikir banyak, Anda berpikir nota itu setumpuk, segudang. Enggak. Dia disebut banyak ketika lebih dari satu. Sehingga saya sebut saja, saya sederhanakan, many itu adalah lebih dari satu. Jadi saya baca dari kiri nih, dari kiri, dari arah kiri ke kanan. Satu pelanggan, karena yang pelanggan pertama saya sebut, maka dia haruslah satu. Yang berikutnya kita coba dulu dengan many. Jadi satu pelanggan menerima lebih dari satu nota. Kita tambahkan sebuah kata tanya. Betul atau salah satu pelanggan menerima lebih dari satu nota? Nah, ini udah mulai nih pada konsep rumus yang saya buat sendiri. Oke, betul atau salah satu pelanggan menerima lebih dari satu nota? Ingat, many artinya lebih dari satu nota. Betul atau salah satu pelanggan menerima lebih dari satu nota? Oke, bingung ya? Kalau Anda bingung menjawab, bayangkan terhadap sebuah realita. Pada tanggal 1 hari Senin, Anda belanja ke sebuah material, beli paku 1 kilo. Betul? Nah, tentunya Anda mendapatkan sebuah nota, isinya paku 1 kilo. Berarti Anda menerima satu buah nota. Paham ya? Anda tadi menerima satu buah nota. Keesokan harinya Anda datang lagi ke material yang sama dan membeli baut 1 kilo. Oke. Keesokan harinya atau di waktu yang berbeda, Anda datang lagi ke material yang sama dan membeli baut 1 kilo. Pertanyaan saya, apakah yang pada saat Anda datang kedua, Anda diberi nota yang berbeda, atau nota Anda yang pertama diminta kembali untuk dirubah? Tentunya jawabannya adalah
Anda akan diberi nota lagi yang isinya baut. Paham ya? Oke. Berarti sampai di sini bahwa Anda sudah menerima dua nota. Nota pertama itu tentang yang paku yang Anda beli. Nota kedua tentang baut yang Anda beli. Artinya Anda memiliki dua nota yang berbeda, betul? Betul. Nah, karena Anda memiliki dua nota, itu kan dua lebih dari satu. Berarti pertanyaan, betul atau salah satu pelanggan menerima lebih dari satu nota? Dengan kasus tadi betul, dengan contoh tadi betul, karena Anda menerima dua nota. Oke, kalau memang betul, maka sudah dipastikan ini meninya turun. Oke, betul, maka di sini meni. Oke, maaf salah ya. Berarti Anda menerima meni. Oke. Berarti untuk menentukan tingkat cardinality di nota, Anda baca dari kiri ke kanan dengan yang pertama disebut adalah satu, yang kedua adalah many, dengan ditambah kata pertanyaan betul atau salah. Kalau memang betul, maka otomatis di sini many. Kalau salah bagaimana? Oke, kasus berikutnya. Untuk menentukan tingkat hubungan di area pelanggan, maka Anda harus baca dari nota ke pelanggan, dari kanan ke kiri. Oke. Seperti tadi, untuk menentukan cardinality di area nota, Anda baca dari pelanggan ke nota, di mana pelanggan yang pertama disebut nilainya 1. Berarti untuk menentukan tingkat cardinality di pelanggan, maka Anda harus baca dari nota ke pelanggan. Oke, dengan yang pertama dibaca nota adalah 1. Saya ulangi pertanyaannya, betul atau salah satu nota, oke, untuk banyak pelanggan? Oke, betul atau salah satu nota untuk banyak pelanggan? Atau saya baca begini, betul atau salah satu nota untuk lebih dari satu pelanggan? Bingung? Saya kasih contoh. Ingat, ketika Anda membayangkan sebuah nota, yang Anda bayangkan bukan setumpuk nota. Oke, kalau Anda berpikir setumpuk nota, sebuah buku nota, maka siapapun bisa menerima nota itu. Tapi Anda harus berpikir, ketika ada sebut sebuah nota, maka nota yang memiliki nomor tadi lah yang dimaksud satu nota tadi, bukan setumpuk nota kosong. Nota yang Anda tadi tentunya punya tanggal, punya nama, punya tujuan. Jadi betul atau salah satu nota untuk banyak pelanggan? Contoh sederhana gini, Anda dan teman Anda, atau gini aja, Junaidi dan Junaida datang ke sebuah material dan membeli barang. Paham ya? Ada si Junaidi, ada si Junaida. Oke, Junaidi ingin membeli paku 1 kilo, Junaida juga ingin membeli paku 1 kilo di material yang sama, di waktu yang sama. Paham ya? Junaidi datang ke sebuah material, Junaida juga datang ke sebuah material, sama-sama ingin membeli paku 1 kilo. Mereka tidak saling kenal, tapi kebetulan belanja di material yang sama, ingin memberi barang yang sama. Pertanyaan saya, apakah satu nota untuk bersama-sama Junaidi dan Junaida, atau masing-masing dapat satu nota?
Junaidi nota sendiri, Junaida nota sendiri. Kalau betul berarti begini, Junaidi beli apa? Paku 1 kilo. Junaida paku 1 kilo. Karena sama-sama beli paku, Bapak notanya bareng-bareng ya. Ada nggak kejadiannya begitu? Nggak ada. Salah. Tetapi Junaidi diberikan 1 nota, Junaida diberikan 1 nota. Berarti pertanyaan, 1 nota diberi untuk lebih dari 1 pelanggan itu adalah salah. Kalau benar contohnya kayak tadi, Pak Junaidi, Pak Junaida, karena barangnya sama, notanya bareng-bareng ya. Nggak ada dong kasus begitu, nggak ada. Berarti 1 nota untuk banyak pelanggan itu salah. Oke. Yang benar adalah 1 nota untuk 1 pelanggan. Walaupun pelanggan ini membeli barang yang sama, karena orangnya berbeda, maka masing-masing mendapat 1 nota. Jadi sampai kapanpun 1 nota untuk banyak pelanggan itu adalah salah. Oke. Berbeda dengan kasus di atas, karena meninya adalah benar, maka otomatis meninya turun ke bawah, masuk ke area nota. Karena meninya adalah salah, maka otomatis yang dipakai adalah 1. Gitu. Kenapa 1? Karena meninya salah. Kenapa ini meni? Karena meninya benar. Gitu. Paham ya? Oke. Sehingga dasar penentuan dia meni, pertanyaan ini yang tadi saya tanya, meninya benar maka masuklah meni. Ini meninya salah maka masuklah one. Sehingga tingkat hubungan pelanggan dan nota adalah one to many. Ingat, tingkat hubungan pelanggan dan nota adalah one to many, di mana 1 pelanggan bisa mendapat lebih dari 1 nota. 2 hubungan pelanggan dan nota itu harus bisa dibaca bolak-balik. Jadi nggak bisa kalian bacanya 1 pelanggan mendapat banyak nota, betul. Nah, ketika membaca arah sebaliknya, bukan banyak nota didapat 1 pelanggan, bukan. Ingat konsep saya tadi, yang pertama disebut selalu 1, yang kedua disebut tergantung nilainya. Jadi ketika saya membaca pelanggan dan nota, maka pelanggan adalah yang pertama saya sebut selalu nilainya 1. Yang kedua adalah tergantung nilainya. Jadi kalau saya baca 1 pelanggan mendapat banyak nota. Oke, 1 pelanggan mendapat banyak nota. Karena pelanggan pertama disebut selalu 1. Nah, untuk membaca sebaliknya, nota ke pelanggan, nota yang pertama saya sebut. Oke, selalu 1 ketika saya sebut dia pertama, tidak terpengaruh oleh nilai ini. Jadi 1 nota untuk, nah nilainya apa? 1 pelanggan, begitu. Jadi membaca dari kiri ke kanan, 1 pelanggan untuk 1 pelanggan mendapat banyak nota. Ingat, 1 pelanggan mendapat banyak nota. Yang pertama saya sebut pelanggan, nilainya selalu 1. Yang kedua tergantung nilai. Sekarang saya baca dari nota ke pelanggan. Cara bacanya adalah 1 nota untuk nilainya 1 pelanggan. Oke, 1 nota untuk 1 pelanggan, gitu. Jadi kalau ditanya apa hubungan pelanggan dan nota, oke, hubungan pelanggan dan nota adalah one to many, dan hubungan nota dan pelanggan adalah one to one. Oke, pelanggan ke nota one to many, nota ke pelanggan one to one. Paham ya? Oke. Berdasarkan konsep tadi, kita coba masuk kasus di bawahnya.
Oke, mudah-mudahan kalian sudah mulai terbayang. Untuk menentukan tingkat hubungan nota dan petugas, saya baca dulu dari nota dan petugas. Ingat, yang pertama disebut adalah satu. Satu nota, betul atau salah, satu nota dibuat oleh banyak petugas. Oke, betul atau salah, satu nota dibuat oleh banyak petugas. Ingat, banyak itu artinya lebih dari satu. Kalau Anda bilang betul, berarti yang ngebuat nota itu rame-rame. Karyawan A, karyawan B. Misalnya di material itu ada dua kasir. Ada seorang pelanggan belanja, dibuatlah nota. Oke? Apakah nota ini ditandatangani oleh kasir 1 dan kasir 2, atau cukup kasir yang menangani pelanggan tadi, cukup satu? Oke. Jadi satu nota dibuat oleh banyak petugas itu adalah salah. Kita lihat di sini. Ini yang dimaksud dengan petugas. Oke, ini yang dimaksud dengan petugas. Apakah petugas di sini itu bisa lebih dari satu jumlahnya atau cukup satu orang? Kalau lebih dari satu berarti petugas Junaidi, Junaida, Junaini. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tetap satu petugas, satu nota itu. Berarti pernyataan satu nota dibuat banyak petugas itu adalah salah. Oke. Ingat konsep rumus ini. Kalau many-nya salah, maka dia menjadi satu, gitu. Dah, kalau many-nya salah, maka dia menjadi satu. Oke. Oke, ini menentukan nilai cardinality di petugas. Untuk menentukan di area nota, antara petugas nota, kita baca sebaliknya. Satu petugas membuat satu nota. Banyak nota. Betul atau salah, satu petugas membuat banyak nota. Betul atau salah, satu petugas membuat lebih dari satu nota. Oke. Kalau Anda bingung jawabnya, saya kasih perumpamaan. Bayangkan sebuah toko material, lalu ada petugas yang namanya Junaidi. Tadi Junaidi, sebentar Junaida. Oke. Petugas itu namanya Junaini. Oke. Dia mulai buka toko jam 8. Ada yang belanja barang, si Junaini tadi membuat nota dong untuk si pelanggan tadi. Betul? Betul. Lalu jam 10 ada orang lagi yang belanja, masih tugasnya si Junaini. Pertanyaannya, apakah Junaidi masih bisa membuat nota untuk pelanggan tadi, atau udah tidak boleh karena sudah pernah membuat untuk pelanggan pertama? Tetap Junaidi yang buat, gitu. Jadi kalau dalam hari itu ada 10 pelanggan belanja, berarti Junaidi yang tadi kebetulan sedang bertugas, bisa jadi hari itu dia membuat lebih dari satu nota. Kalau ada 10 yang belanja, berarti Junaidi membuat 10 nota. Berarti pernyataan betul atau salah, satu petugas membuat lebih dari satu nota, betul. Gitu. Bagaimana hari yang berbeda? Kalau hari itu cuma satu, oke. Besok kan Junaidi jaga lagi, ada yang belanja lagi. Apakah Junaidi tetap membuat nota? Tetap. Artinya Junaidi tadi membuat lebih dari satu nota. Berarti betul atau salah satu petugas membuat banyak nota? Betul. Maka sesuai rumus, kalau many-nya betul, maka di sini otomatis many. Tuh. Oke, betul atau salah, satu petugas membuat lebih dari satu nota. Betul, maka many. Kalau salah, maka one. Karena ini betul, maka many. Ini kan salah, maka one, gitu.
Berarti tingkat hubungan nota dan petugas, ingat, nota dan petugas adalah one to one. Hubungan petugas dan nota adalah one many, gitu. Beda, nota dan petugas yang pertama saya sebut adalah nota. Maka yang pertama selalu one. Hubungan nota dan petugas one to one. Hubungan petugas dan nota one to many. Nah, ingat, kalau dibaca hubungan nota dan petugas banyak ke satu, bingung. Banyak hal menjadi satu, Anda bingung. Apa yang membuat Anda bingung? Karena Anda salah dalam konsep membaca. Membaca hubungan dua entitas harus bisa dibaca dua arah. Dan yang pertama dibaca selalu satu, yang kedua dibaca disesuaikan nilainya. Itu rumus. Oke. Hubungan nota dan petugas, karena nota pertama saya sebut adalah satu, petugas sesuai nilainya satu. Berarti hubungan nota dan petugas adalah one to one. Hubungan petugas dan nota adalah one to many. Oke, paham ya? Oke, jangan salah. Yang membuat Anda bingung selama ini adalah cara baca. Karena bingung. Banyak nota untuk satu petugas. Agak susah mencernanya. Lebih baik Anda membayangkannya begini. Satu nota untuk satu dibuat oleh satu petugas, dan satu petugas membuat banyak nota. Nah, itu. Paham ya? Kalau belum paham, silakan kalian setel lagi video saya yang ini berulang-ulang sampai paham. Saya sangat memahami pada bagian ini. Kalau tidak dicerna dengan baik, maka akan salah dalam menentukan nilai. Salah menentukan nilai akan salah membentuk sebuah database atau basis data. Salah dalam konsep basis data, maka salah dalam pemrogramannya. Sistemnya tidak akan sehat. Paham ya? Oke. Sekarang satu lagi kita akan tentukan nilai di sini. Menentukan nota dan barang. Oke. Kita napas dulu. Ya. Coba sambil dibaca. Sebentar, saya bakar rokok dulu ya. Oke. Ingat konsepnya? Kita udah melalui dua kasus tadi, menentukan pelanggan dan nota. Sekarang ke sini. Konsepnya sama. Ingin menentukan tingkat hubungan di area barang, berarti baca dari nota ke barang. Oke. Yang pertama selalu satu. Betul atau salah, satu nota berisi banyak barang. Oke. Betul atau salah, satu nota berisi banyak barang. Saya rasa Anda dengan mudah menjawab. Oke, dari model gambarnya, satu nota, kenapa dia modelnya tabel untuk menampung isi barang? Ini artinya dia bisa banyak barang. Nota ini beli paku, beli baut, beli gergaji. Nah, berarti satu nota bisa banyak barang. Oke. Nah, berarti satu nota membeli banyak barang adalah betul. Sesuai konsep rumus yang saya utarakan sebelumnya, kalau banyak many-nya betul, maka otomatis many turun menjadi nilai. Oke. Ya. Oke. Lalu bagaimana menentukan nilai di sini? Baca dari sini ke sini, dari barang ke nota. Ingat, yang pertama dibaca adalah satu. Betul atau salah, satu barang dibeli oleh banyak nota, atau satu barang ada di banyak nota. Betul atau salah, satu barang ada di banyak nota. Oke. Kalau Anda bingung menjawab, saya contohkan.
Di material A, si Junaidi dan Junaida datang belanja. Ingat, Junaidi, Junaida tidak saling kenal, datang ke material A untuk belanja. Paham ya? Junaidi belanja paku 1 kilo, Junaida juga belanja paku 1 kilo. Boleh nggak? Boleh. Oh Pak, karena Junaidi sudah belanja, Pak Junaida nggak boleh belanja paku lagi. Ada nggak material itu? Nggak ada. Pak Junaidi mau beli apa? Paku 1 kilo. Pak Junaida mau beli apa? Paku 1 kilo. Boleh kan? Oke. Kalau boleh, berarti Junaidi mendapat nota yang isinya paku. Betul? Junaida mendapat nota juga yang isinya paku. Oke. Nota Junaidi, nota Junaida masing-masing punya nota. Artinya itu nota yang berbeda nomornya. Paham ya? Junaidi beli paku dapat nota, Junaida beli paku dapat nota. Artinya barang yang namanya paku tadi ada di nota si Junaidi, ada juga di nota si Junaida. Paham ya? Atau bisa jadi kasus yang berbeda. Junaidi hari Senin beli paku 1 kilo. Ternyata habis pakunya. Besoknya Selasa dia beli lagi paku 1 kilo, barang yang sama. Apakah hari Selasa dia dapat nota juga atau menggunakan nota hari Senin? Tetap Senin dapat nota, Selasa dapat nota. Berarti paku tadi, barang yang namanya paku ada di nota si Junaidi pada hari Senin dan ada di nota si Junaidi juga pada hari Selasa. Atau kasus yang pertama, ada di not paku, barang yang namanya paku ada di nota si Junaidi dan ada di nota si Junaida. Itu artinya satu barang ada di banyak nota itu adalah betul. Oke, betul atau salah satu barang ada di banyak nota adalah betul. Kalau many-nya betul, maka otomatis di sini adalah many. Luar biasa ya. Saya menjelaskan konsep rumus yang saya buat sendiri untuk memudahkan Anda berpikir bahwa database bukan ilmu tebak-tebak. Database adalah ilmu pasti ketika Anda menemukan cara yang pasti. Cara yang saya tunjukkan memiliki nilai kepastian. Sesuai rumus yang Anda jalankan, maka otomatis terciptalah tingkat hubungan antara masing-masing entitas. Paham ya? Berarti hubungan pelanggan dan nota adalah one many. Hubungan nota dan barang adalah many. Atau nota dan barang one to many, barang dan nota one to many, sehingga menjadi many to many. Paham ya? Oke. Hubungan petugas dan nota one to many. Hubungan nota dan petugas one to one. Hubungan pelanggan dan nota one to many. Hubungan nota dan pelanggan one to one. Ingat, yang pertama disebut selalu satu, yang kedua disebut sesuaikan nilainya. Sehingga selesailah kita menentukan tingkat hubungan antara pelanggan dan nota, nota dan barang, nota dan petugas. Oke? One to many, many to many, many to one. Oke, materi ini masih tema yang sama, transformasi. Saya bagi 2 sesi. Oke, sesi kali ini saya cukupkan dulu. Selanjutnya ada sesi keempat, masih melanjutkan pembahasan kita tentang ini. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.